Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Maulidia Agustin dengan NIM 2005009744035 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2020 Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai FTP server. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Jaringan Komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto, STMKOM. Nah, apa sih FTP server itu? Jadi, FTP server atau singkatan dari File Transfer Protocol adalah Internet Service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau mengirimkan file ke server. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data, karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Nah, fungsi dan kegunaan FTP server adalah ada beberapa fungsi FTP yang saat ini banyak digunakan. Yang pertama yaitu mengunggah halaman website ke dalam internet melalui web hosting. Yang kedua, memperbarui revisi dari program yang dilakukan oleh aplikasi FTP developer. Yang ketiga, melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Yang keempat, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Yang kelima, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. Yang keenam, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Yang ketujuh, mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Namun, pada dasarnya, fungsi sederhana dari FTP adalah yaitu memudahkan pengguna memindahkan file dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, bagaimana sih cara kerja FTP itu? Jadi, FTP bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk mengakses data. Diperlukan akses dari FTP yaitu username dan password untuk memindahkan, menyalin, membuat, dan menghapus data yang ada di dalam direktori penyimpanan komputer. Namun, sebelum terjadi pertukaran data, FTP client terlebih dahulu harus melakukan permintaan koneksi terhadap FTP server. Jadi, jika FTP client terhubung ke FTP server, maka barulah bisa dilakukan aksi sesuai keinginan. Nah, apa saja sih perintah dasar FTP itu? Jadi, perintah dasar dari FTP ada 5, yaitu yang pertama FTP atau alamat FTP server, yaitu digunakan untuk koneksi ke FTP server dari PC client. Yang kedua adalah dir untuk melihat direktori server. Yang ketiga ada put, lalu disertai nama file, yaitu untuk mengupload file dari PC client ke server. Yang keempat ada get untuk mendownload file dari server ke PC client. Yang kelima ada quit, yaitu keluar dari koneksi FTP server. Nah, di internet banyak sekali aplikasi FTP client yang tersedia. Salah satunya aplikasi FTP yang terkenal adalah FileZilla. Nah, berikut ada 3 contoh FTP client yang tersedia di internet. Yang pertama yaitu FileZilla FTP client. Jadi FTP client yang banyak digunakan untuk melakukan koneksi remote FTP dengan fitur yang lengkap adalah FileZilla FTP client. Aplikasi FTP ini mendukung di Linux dan Windows. FileZilla ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya yaitu ketika mengupload file tetap koneksi. Ketika mengupload file tetapi koneksi terputus, maka dapat diulang kembali. Sedangkan kekurangannya yaitu membutuhkan waktu yang lama untuk mengunggah berkas. Aplikasi yang kedua yaitu WinSCP. Beberapa protokol yang dapat ditangani oleh WinSCP adalah SFTP, SCP, FTP, dan WebDev. Nah, untuk kelebihannya dari WinSCP ini adalah dukungan SSH password, keyboard interaktif, public key, dan autentikasi Kerberos.
Nah, untuk kekurangannya, aplikasi FTP ini hanya bisa digunakan di Windows saja. Aplikasi selanjutnya yaitu GFTP. Nah, aplikasi GFTP ini adalah aplikasi FTP client yang hanya tersedia di sistem operasi Linux. Aplikasi ini adalah proyek sumber terbuka, jadi boleh dikembangkan dan dipakai oleh siapa saja. Nah, GFTP ini juga sudah mendukung protokol FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SSH, FSP. Nah, kekurangan dari aplikasi GFTP ini adalah hanya bisa digunakan untuk melakukan koneksi FTP menggunakan antar jaringan lokal saja. Nah, selanjutnya akan melakukan simulasi FTP server dengan menggunakan skema jaringan seperti berikut ini. Sekarang kita langsung saja ke simulasinya. Kita buka Cisco Packet Tracer. Kita buat jaringan dengan skema seperti berikut ini. Nah, kita langsung ke langkah percobaan. Langkah percobaan pertama yaitu buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan file server 43.43.2. Sekarang kita cek apakah sudah terhubung dengan FTP server atau belum. Kita cek satu persatu dari PC 1 terlebih dahulu. Kita ke desktop, command prompt. Nah, di sini kita ketikkan ping 43.43.2. Kita enter. Nah, apakah sudah connect ke FTP server? Kita tunggu. Nah, jika sudah reply, tandanya sudah terkoneksi ke FTP server. Sekarang kita cek juga ke PC 4. Kita lakukan yang hal yang sama. Kita ketikkan ping 43.43.43.2. Nah, ini juga sudah reply. Kita ke laptop. Kita ke smartphone. Ini sudah replay semua ya, berarti sudah terkoneksi ke FTP server. Kita ke langkah yang kedua yaitu nyalakan service FTP di komputer FTP server, kemudian buat user sama dengan coba, password sama dengan coba dengan accessful seperti tampilan berikut ini. Nah, kita membuat skenario-nya seperti ini. Kita ke FTP server, lalu service, kita ke FTP. Nah, pastikan untuk servisnya ini sudah ke mode on. Selanjutnya kita menambahkan user. Nah, kita tambahkan username-nya coba. Untuk password-nya juga coba. Nah, untuk write, read, delete, rename, dan list, kita centang semuanya, lalu kita add. Kita ke langkah yang ketiga. Pada PC 1 kita buat sebuah file dengan nama pesan strip pc1.txt dengan isi seperti gambar berikut. Nah, sekarang kita ke PC 1, desktop, lalu text editor. Nah, kita isikan isinya, yaitu ini isi PC 1 baik. Nah, lalu kita pilih file, save. Nah, di sini file name-nya kita gunakan pesan strip pc1.txt. Kita oke.
Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Langkah keempat, kita cek bahwa file tersebut sudah tersimpan di PC1 dengan menjalankan perintah dir pada command prompt. Nah, kita ke PC1, command prompt, lalu kita ketikkan perintahnya tadi yaitu dir. Kita enter. Nah, ini sudah ada pesan PC1 yang tadi, berarti sudah berhasil ya teman-teman. Lalu kita ke langkah selanjutnya. Buat koneksi ke FTP server dengan memasukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya. Lalu upload file pesan strip pc1.txt ke server menggunakan perintah put pesan strip pc1.txt. Nah, seperti ini. Kita ke command prompt, kita koneksikan ke FTP servernya dulu. Kita ke PC1, command prompt. Nah, di sini kita koneksikan ke FTP server, yaitu kita ketikkan FTP 434343. Nah, ini username-nya coba, kita masukkan username-nya coba, password-nya juga coba. Nah, ini sudah login, lalu kita ketikkan put dengan file name yang tadi sudah kita simpan, yaitu pesan strip pc1.txt. Nah, dia sudah transfer complete, berarti sudah berhasil. Kita ke PC1. Nah, lalu kita pastikan file sudah terupload dengan menjalankan perintah dir pada koneksi FTP tersebut. Nah, kita ke PC1 lagi, lalu kita ketikkan perintah dir lagi. Nah, ini pesannya sudah masuk, sudah terupload di nomor yang 31 ini, berarti sudah terupload dan sudah berhasil. Lalu kita lanjut ke langkah selanjutnya. Pada laptop kita koneksi seperti langkah pada poin 5. Lalu kita coba download file pesan strip pc1.txt yang sudah terupload sebelumnya ke laptop kita. Nah, di laptop ini nanti kita ketikkan perintah get untuk mendownload. Kita ke laptop, command prompt. Nah, di sini kita koneksikan terlebih dahulu ke FTP. Kita ketikkan FTP, lalu IP dari FTP. Username-nya coba, password-nya coba. Nah, ini sudah login, lalu kita ketikkan get pesan strip pc1.txt, lalu kita enter. Nah, ini sudah transfer komplit. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. File yang sudah terdownload di laptop kita coba buka dengan aplikasi text editor pada laptop. Nah, kita klik laptop, lalu kita pilih text editor. Nah, di sini kita klik file, open. Nah, di sini sudah terlihat bahwa pesannya sudah masuk. Kita lihat apakah pesannya sama atau berbeda dengan yang kita buat tadi. Nah, kita klik OK. Nah, ini pesannya sama dengan yang kita buat sebelumnya tadi. Nah, ini adalah isi dari pesan yang kita buat tadi.
Sekian penjelasan serta simulasi mengenai FTP server dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.